Baik, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ya. Kita bertemu lagi setelah 1 minggu kita nggak ketemu ya kemarin ya. Nah, hari ini kita lanjut materi ya. Kita lanjutkan materi. Nah, silakan kalian siapkan buku penadenya. Siapkan juga alat tulisnya ya untuk menggarisi nanti mana yang sekiranya penting. Ya. Baik, silakan kalian buka buku kalian di halaman 79. Ya, halaman 79. Bupenade ya. Bupenade halaman 79. Nah, di sini materi kita adalah membuat sketsa gambar cerita. Ya, membuat sketsa gambar cerita. Nah, kita baca bukunya ya. Sebelum membuat gambar cerita, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan ya. Jadi ini sebelum membuat gambar cerita ya. Jadi kalau sebelum kita membuat suatu gambar cerita, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan ya. Langkah pertama yaitu persiapkan alat dan bahan ya. Kita bisa menggunakan kuas dan cat air untuk menggambar dengan teknik basah ya. Jadi kalau misal kita menggunakan kuas dan menggunakan cat air, itu menggambar dengan teknik basah ya. Sedangkan misalnya jika kita menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol dapat digunakan untuk menggambar dengan teknik kering. Itu silahkan kalian garis bawahin ya. Kita bisa menggunakan kuas dan cat air untuk menggambar dengan teknik basah. Sedangkan pensil warna, krayon, dan spidol dapat digunakan untuk menggambar dengan teknik kering ya. Jadi ini adalah cara untuk kita menggambar suatu gambar cerita ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik basah, yaitu dengan menggunakan cat air, atau menggunakan teknik kering, yaitu menggunakan pewarna yang tidak basah ya. Contohnya pensil warna ya. Oke, itu silahkan digaris bawahin. Nah, itu langkah pertamanya tadi adalah mempersiapkan alat dan bahan ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tentukan tema gambar yang akan dibuat. Itu silahkan digaris bawahin. Silahkan kalian garis bawahin ya. Jadi langkah selanjutnya yaitu menentukan tema gambar yang akan kita buat. Apakah misal tema gambarnya itu tentang seseorang yang sedang membuang sampah pada tempatnya, atau misalnya gambarnya itu atau temanya itu tentang pantai, atau misalnya tentang suatu kegiatan ya, gitu ya. Kita tentukan temanya dahulu. Oke. Nah, kemudian menentukan tema dapat dilakukan dengan mengingat hal kesukaan atau pengalaman kita dan orang lain yang menurut kita menarik untuk dibuat cerita. Jadi sebenarnya ini bisa apa saja ya, bisa itu hal-hal yang kita sukai, pengalaman kita, atau pengalaman orang lain ya, yang menurut kita menarik, sehingga nanti tema tersebut dapat kita jadikan suatu gambar cerita ya. Seperti itu ya. Kemudian lanjut. Ya, kita lanjut lagi. Nah, silakan buka di halaman 80 ya. Setelah tema ditentukan, kita dapat membuat sketsa gambar ya. Buat sketsa jadi setelah kita menentukan temanya ya, kita pasti secara otomatis sudah mulai menggambar ya. Jadi kita membuat sketsa gambarnya dahulu, sketsa berupa coretan-coretan awal ya. Jadi belum fix gambarnya, itu berupa coretan-coretan awal atau gambar awal ya. Itu di garis bawahin. Setelah tema ditentukan, kita dapat mulai membuat sketsa gambar ya. Buat sketsa menggunakan pensil agar dapat dihapus apabila salah. Jadi kan karena sketsa ini kan gambar awal ya, gambar awal artinya gambar awal ini dia nggak harus fix ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah boleh dihapus ya. Jadi sehingga ketika kita ingin membuat suatu sketsa ya, sebaiknya menggunakan pensil, jangan menggunakan bolpen atau misalnya spidol ya. Jadi lebih baik ketika kita ingin membuat suatu sketsa, lebih baik menggunakan pensil
Ya, jadi apabila salah kita bisa menghapus ya. Nah, itu langkah selanjutnya. Setelah kita tadi menentukan tema, kita bisa mulai membuat sketsa gambar ya, atau gambar awalnya. Oke. Nah, langkah terakhir yaitu memberi warna pada sketsa yang sudah dibuat. Nah, jadi setelah sketsa sudah selesai ya, kita kan pasti menggarisi ya. Kita garisi dulu garis-garisnya yang sudah fix menggunakan spidol atau misalnya menggunakan bolpen. Nah, nanti setelah kita garis-garis yang sudah fix ya, itu nanti setelah sudah selesai kita buat ya. Jadi setelah gini setelah kita selesai membuat sketsa gambar, kan pasti ada gambar fixnya, garis-garis yang fix. Nah, jadi kita menggunakan spidol atau menggunakan bolpen untuk membuat garis-garis yang sudah fix tersebut. Nah, nanti setelah kita selesai membuat garis fixnya ya, garis-garis fixnya atau gambar jadinya sudah selesai kita buat. Nah, baru kita tentukan mulai masuk ke tahap mewarnai. Jadi nanti yang kita warnai. Nah, mewarnai ini kan jadi balik lagi kayak tadi, kalian bisa menggunakan teknik basah atau misalnya kalian bisa menggunakan teknik kering ya. Jadi itu bebas sesuai kebutuhan kalian. Apakah kalian butuhnya harus menggunakan teknik basah? Ya, mau nggak mau kalian gunakan pensil warnanya itu berupa cat air ya, atau benda cair, atau cat air, atau cat cair ya. Gitu ya, banyak sebutannya, banyak cat cair, benda cair, atau misalnya ya cat air seperti itu ya. Ada banyak sebutannya. Nah, tapi kalau misalnya kalian butuhkan itu adalah teknik pewarnaan kering, berarti kalian menggunakan spidol, krayon, dan lain sebagainya ya, atau pensil warna. Nah, kemudian nanti pemberian warna ini ya balik lagi ke masing-masing kalian. Kalian mau membuat warna berdasarkan misalnya real objeknya, atau misalnya kalian bisa menggunakan warna yang kalian sukai seperti itu ya. Jadi itu bebas ketika kalian masuk ke tahap mewarnai, tergantung kalian sendiri ya. Apakah kalian ingin membuat warnanya itu berdasarkan warna kesukaan, ya nggak masalah seperti itu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya silakan kalian buka buku kalian itu di halaman 96 ya, halaman 96. Di halaman 96 ya, ini kita materinya itu tentang jenis-jenis tangga nada ya, ada jenis-jenis tangga nada. Nah, di sini kita sudah masuk ke pembagian dari tangga nada ya. Biasanya kan kalau kita pahami itu kan tangga nada itu ya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ternyata nggak cuma itu. Tangga nada itu ada banyak sekali pembagiannya ya. Nah, tapi di sini kita baru bahas beberapa aja ya. Kita belum bahas semua tangga nada. Tangga nada itu banyak ya. Tangga nada itu ada banyak. Oke. Nah, langsung kita mulai aja di sini ya. Kita mulai aja. Kita lanjutkan. Nah, alunan musik terdengar merdu dengan adanya susunan nada-nada yang harmonis. Ya, sudah pasti ya. Alunan musik terdengar merdu dengan adanya susunan nada-nada yang harmonis. Ya. Nada-nada harmonis tersusun secara berjenjang disebut sebagai tangga nada ya. Ini pengertiannya juga ya. Nada-nada harmonis yang disusun secara berjenjang itu disebut tangga nada ya. Nah, kemudian itu silahkan digarisbawahin ya, itu digarisbawahin. Nada-nada harmonis tersusun secara berjenjang disebut sebagai tangga nada ya. Atau misalnya bisa kita katakan urutan nada-nada, yaitu disebut juga tangga nada. Ya, nggak masalah. Ya. Nah, lanjutnya, salah satu tangga nada adalah tangga nada diatonis. Ya, salah satunya adalah tangga nada diatonis. Jadi nanti akan ada tangga nada diatonis, akan ada tangga nada pentatonis, ada tangga nada kromatis, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Ya. Tapi di sini yang kita bahas adalah salah satunya itu adalah tangga nada diatonis. Ya. Itu silakan digarisbawahin. Salah satu tangga nada adalah tangga nada diatonis, digarisbawahin.
Nah, kemudian tangga nada diatonis mempunyai 7 nada dengan jarak nadanya berbeda dalam satu oktav. Ya, atau itu kita sebut kemarin kita sebutnya itu interval. Ya, jadi tangga nada diatonis mempunyai 7 nada dengan jarak atau interval nadanya itu berbeda-beda dalam satu oktav. Ada yang satu, ada yang setengah. Ya. Kemudian tangga nada diatonis dibedakan menjadi tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Itu di garis bawahin. Nah, jadi ternyata jenis setelah di tangga nada itu dibagi-bagi, salah satunya itu adalah tangga nada diatonis. Ternyata tangga nada diatonis juga dibagi atas 2 jenis. Ya, ternyata tangga nada diatonis juga dibagi atas 2 jenis, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ya, jadi ada diatonis mayor dan ada diatonis minor. Itu di garis bawahin ya. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi tangga nada diatonis mayor dan tangga diatonis minor. Nah, apa Pak tangga nada diatonis mayor itu? Ya kan? Nah, tangga nada diatonis mayor itu adalah tangga nada yang memiliki susunan nada dari do sampai ke do tinggi yang intervalnya 1 1 setengah 1 1 1 setengah yang kemarin kita bahas juga. Ini sudah pernah kita bahas ya. Ya, itu ya. Jadi itu tangga nada diatonis mayor. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian ya. Di halaman 96 urutannya ya. Itu tangga nada diatonis mayor. Jadi kalian garis bawahin itu yang pertama tangga nada diatonis mayor. Tangga nada yang memiliki susunan nada yaitu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Itu disebut sebagai tangga nada mayor, atau misalnya dari do sampai ke do tinggi. Itu disebut sebagai tangga nada diatonis mayor. Ya. Nah, lagu dengan tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri. Antara lain bersifat gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Ya, contoh lagunya itu ada contoh dari Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan Indonesia Raya, dan masih banyak lagi contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Ya, ini kalian garis bawahin di bagian itu juga ya. Lagu dengan tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri nada do. Contohnya lagu Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan Indonesia Raya. Itu kalian garis bawahin yang di buku ya. Nah, itu untuk tangga nada diatonis mayor. Jadi Bapak harap kalian sudah paham lah ya. Karena kan sebelum-sebelumnya kita juga sudah pernah bahas ini. Jadi tangga nada diatonis mayor itu ada dari do sampai ketemu do tinggi lagi, atau tangga nada yang memiliki interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis minor ini apa, Pak? Yaitu tangga nada yang memiliki susunan nada atau intervalnya itu adalah 1 setengah 1 1 setengah 1 1, berbeda dengan yang interval mayor. Kalau mayor itu 1 1 setengah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, kalau minor 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Ya, itu kalau minor ya. Nah, itu di garis bawahin. Atau misalnya gini, simpelnya kalian bisa tandai bahwa tangga nada diatonis minor itu adalah tangga nada yang dimulai dari nada ke-6 dan ya, dari nada ke-6 sampai ketemu nada ke-6 lagi. Jadi dimulai dari nada la-nya. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya mayor kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu mayor. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kalau misalnya tangga nada diatonis minor, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Ya, gitu ya. Jadi dia dimulai dari nada ke-6. Ya, atau tangga nada yang memiliki interval 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Yaitu diatonis minor, ya. Nah, kemudian tangga nada diatonis minor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat sedih, ya, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, ini Bapak bilang tadi bahwa tangga nada diatonis minor itu dimulai dari nada la atau nada ke-6 dan dari nada ke-6 sampai nada ke
6 tinggi juga. Gitu ya, dari nada La rendah sampai La tinggi. Nah, kalau diatonis mayor, dia dari Do rendah sampai Do tinggi. Yaitu bedanya ya. Jadi tangga nada diatonis minor selalu dimulai dari nada ke-6. Ya, 6 rendah sampai 6 tinggi, gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya kalian garis bawahin juga. Lagu dengan tangga diatonis minor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat sedih dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La. Itu kalian garis bawahin. Ya, contoh lagunya itu ada Gugur Bunga, kalian pasti tahu semua. Kemudian ada Syukur dan ada Himne Guru. Ya, itu semua adalah contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor. Nah, sekarang tangga nada diatonis minor ini dibagi lagi. Ya, dibagi lagi atau dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A, yang pertama tangga nada minor asli. Adalah tangga nada minor yang hanya memiliki nada-nada pokok, belum mendapat sisipan. Artinya dia tetap dia normal. Dia dimulai dari nada La sampai La tinggi, nada La rendah sampai La tinggi. Dia normal, tidak ada sisipan. Nah, sisipan ini tuh seperti tanda kres, seperti tanda mol, ya. Itu kalau sisipan. Ya, jadi ada tanda pugar juga. Tanda sisipan itu kan ada 3, ya. Atau yang Bapak kalau nggak salah Bapak pernah jelaskan juga, itu disebut sebagai tanda aksidental, ya. Atau bahasa Indonesianya tanda sisipan, ya. Jadi itu dibagi atas 3, ada tanda kres, mol, dan pugar, ya. Jadi kalau tangga nada minor asli dia tidak mendapat sisipan, ya. Itu kalau minor asli, yaitu di garis bawahin, ya. Nah, kemudian di halaman 97, ya, di halaman 97 selanjutnya, B, tangga nada minor harmonis. Ya, minor harmonis itu adalah tangga nada minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah laras atau kita beri tanda kres, ya. Dan saat turunnya jaraknya tetap sama. Jadi misalnya kan nada ketujuh kalau dimulai dari La, berarti nada ketujuhnya adalah A, B, C, D, E, F, G. Nah, G-nya itu dibuat atau dinaikkan setengah laras atau diberikan tanda kres menjadi gis. Ya, jadi kalau misalnya diurutkan A, B, C, D, E, F, gis A. Nah, kemudian tadi katanya tangga nada minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah laras dan saat turun jaraknya tetap sama. Ya, artinya ketika naik A, B, C, D, E, F, gis A. Dan ketika turun A, gis F, E, D, C, B, A. Dia tetap sama. Ya, itu disebut sebagai tangga nada minor harmonis. Nah, kemudian ada tangga nada minor melodis yang ketiga. Ya, tangga nada minor melodis. Itu adalah tangga nada minor yang nada ke-6 dan nada ke-7 dinaikkan setengah laras atau kita berikan tanda kres. Dan saat turun nada ke-6 dan ke-7 tadi yang sudah dinaikkan itu diturunkan lagi setengah laras atau dikembalikan ke nada semula. Ya. Contohnya, jadi dia ketika naik dia A, B, C, D, E, fis, gis A. Ketika dia dimainkan turun dia menjadi A, gis A, G, F, E, D, C, B, A. Ya, itu di buku kalian kalau di buku kalian, ya, di buku kalian dia dibuat gis tetap, ya, itu kalian ganti ya. Di buku kalian kalau di buku kalian halaman 97 itu kan A, B, C, D, E, fis, gis A. Nah, kemudian gis lagi. Nah, gis yang berikutnya itu salah ya. Harusnya dia menjadi G. Jadi A, B, C, D, E, fis, gis A, G, F, E, D, C, B, A. Dia jadi G. Jadi bukan gis lagi, ya. Fis, gisnya itu cuma di awal, ketika naik, ketika dia turun, dia kembali ke nada semula. Jadi dia bukan gis, tapi menjadi G. Ya, kalau di buku kalian dibuatnya gis. Jadi itu kalian coret gisnya, kalian buat G, ya.
Nah, jadi tangga nada diatonis minor itu dibagi atau dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tangga nada minor asli, ya. Kemudian ada tangga nada minor harmonis, dan kemudian ada tangga nada minor melodis, ya. Terus ditanya, Pak, emang semuanya dipakai? Ya, tergantung lagunya, ya, tergantung kebutuhan lagunya atau kebutuhan komposer. Kalau dia mau pakai ketiga-tiganya juga boleh, kalau dia mau pakai salah satu juga boleh, ya, nggak masalah, ya. Nah, jadi yang penting kalian pahami bahwa tangga nada diatonis minor itu dibagi atas 3, yaitu tangga nada minor asli, tangga nada minor harmonis, dan tangga nada minor melodis, ya. Jadi itu, ya. Nah, itu semua kalian garis bawahin, dan tadi ada sedikit perbaikan tadi, ya. Itu semua tadi kalian garis bawahin, ya. Pembagian dari tangga nada diatonis minor. Nah, kemudian tadi di tangga nada minor melodis, ya, ada perbaikan di tangga nadanya. Kalian perhatikan, ya. Harusnya tangga nada minor melodisnya itu adalah A, B, C, D, E, fis, gis, A tinggi. Nah, kemudian ketika dari A tinggi mulai turun ke bawah, itu semua normal. Jadi bukan, itu kan kalau di buku kalian dia bikinnya, kalau di buku dibuatnya A, B, C, D, E, fis, gis, A, gis. Nah, itu salah, ya. Jadi bukan gis lagi. Setelah nada A yang tinggi, ya, gisnya itu menjadi G. Itu G. Jadi yang di buku kalian itu salah, ya. Yang di buku kalian itu salah penulisan. Itu gis setelah nada A tinggi. Ya, Bapak bacakan sekali lagi. A, B, C, D, E, fis, gis, A, gis. Gisnya itu ganti jadi G. Ya, jadi dia bukan gis lagi. Karena harusnya dia cuma naik, kalau tangga nada minor melodis, ketika dia naik nada ke-6 ke-7-nya itu dinaikin atau diberikan tanda kres. Tapi ketika dia turun, yang nada ke-6 dan ke-7 tadi yang sudah kita naikkan atau kita berikan tanda kres, itu kembali ke nada semula. Ya, jadi harusnya dia A, B, C, D, E, fis, gis, A, G, F, E, D, C, B, A. Ya gitu, ya. Nah, itu digaris bawahin semuanya, ya. Digaris bawahin. Nah, itu untuk tangga nada minor melodis, ya. Jadi tadi pembagiannya jenis-jenis tangga nada itu ada banyak, ya. Ada tangga nada diatonis, ada tangga nada kromatis, ada juga tangga nada pentatonis, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita bahas tangga nada diatonis, di mana diatonis ini ternyata dibagi lagi menjadi 2, ya. Dibagi lagi menjadi 2. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ternyata tangga nada diatonis minor juga dibagi menjadi 3, ya. Dibagi menjadi 3 lagi, yaitu tangga nada minor asli, kemudian tangga nada minor harmonis, kemudian tangga nada minor melodis, ya. Oke, nah itu tentang tangga nada diatonis mayor. Dan terus misalnya kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, kapan aja sih dipakai itu? Seperti yang Bapak bilang tadi, semua tangga nada itu dipakai tergantung kebutuhan komposernya atau si pembuat lagu. Ya, kalau memang komposernya tidak ingin membuat suatu lagu yang berkesan sedih, berarti dia tidak usah menggunakan tangga nada minor. Ya, dia cukup menggunakan tangga nada mayor, karena kesan tangga nada mayor itu tadi ciri-cirinya bersifat gembira, riang, dan sebagainya. Nah, itu, ya. Tapi kalau misalnya memang komposernya atau pembuat lagunya itu ingin menciptakan sebuah lagu yang bersifat sedih, ya mau nggak mau dia harus menggunakan tangga nada minor. Nah, nanti akan terserah kembali lagi kepada si pembuat lagunya. Apakah dia akan menggunakan tangga nada minor asli, atau dia menggunakan tangga nada minor harmonis, atau bahkan dia menggunakan tangga nada minor melodis, atau bahkan dia misalnya cuma dari tangga nada minor ini dia cuma memakai 2 tangga nada, tangga nada minor asli dan kemudian tangga nada minor harmonis, atau bahkan sebaliknya disilang lagi, atau bahkan dia pengen buat ketiga-tiganya di lagu itu juga oke, nggak masalah.
ya. Nanti akan tergantung kebutuhan si pencipta lagu ya. Oke. Nah, itu tentang tangga nada atau jenis-jenis tangga nada ya. Tangga nada itu ada banyak sekali. Jadi jangan sampai ada kepikiran di antara kalian misalnya tangga nada itu cuma ada satu, Pak. Enggak ya, tangga nada itu ada banyak tadi yang seperti Pak bilang. Tangga nada itu dibagi atas contoh misalnya tangga nada diatonis, tangga nada kromatis, tangga nada pentatonis ya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Ya, dan nanti itu akan dibagi-bagi lagi. Ada diatonis mayor contohnya, ada tangga nada minor. Kemudian yang sebelum-sebelumnya kita sudah pernah belajar juga tangga nada pentatonis misalnya. Tangga nada pentatonis ternyata dibagi lagi menjadi dua, yaitu tangga nada slendro, pentatonis slendro, dan di tangga nada tangga nada pentatonis slendro dan tangga nada pentatonis yang satu lagi, ya. Lupa. Tangga nada pelok ya, pelok. Jadi tangga nada pentatonis itu dibagi atas dua, yaitu tangga nada pentatonis slendro dan tangga nada pentatonis pelok. Ya, jadi contohnya nanti akan seperti itu lagi nanti ya, akan banyak lagi pembagiannya. Ya, akan banyak sekali. Nah, dan nggak mungkin Bapak akan bahas semua tangga nada itu sekaligus hari ini, nggak bisa juga ya. Jadi ini kita cukupkan sampai di tangga nada diatonis mayor, ya, oke? Nah, kira-kira itu dulu materi kita hari ini. Ya, kita nggak banyak materi juga, kita nggak terlalu banyak materi hari ini. Yang penting kalian pahami, ya, kalian pahami apa yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang gambar cerita, ya, langkah-langkah dalam pembuatan gambar cerita dari kita menyiapkan alat, kemudian menentukan temanya, dan setelah kita menentukan tema kita membuat sketsa gambarnya menggunakan pensil, kemudian kita buat garis fix ya, atau garis yang sudah pasti. Ya, kemudian kita nanti tentukan apakah kita menggunakan teknik basa dalam pewarnaan atau menggunakan teknik ring ketika melakukan pewarnaan, ya. Nah, kemudian tadi itu tentang gambar cerita. Kemudian tadi kita sudah materi selanjutnya itu kita bahas tentang tangga nada, pembagian atau jenis-jenis dari tangga nada, ya. Tangga nada dibagi atas banyak sekali jenisnya ya, dan lain sebagainya ya. Nah, yang tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, kira-kira itu dulu materi kita. Semoga kalian bisa pahami materi yang Bapak sampaikan ini ya. Semoga kalian bisa paham ya. Ingat, kalau misalnya kalian kurang paham ya atau kurang jelas, kalian bisa ulang lagi video ini, kalian tonton ulang lagi video ini, karena videonya akan selalu ada di YouTube. Jadi kalian bisa putar kapanpun, dimanapun, dan sebanyak apapun kalian bisa putar, ya. Jadi jangan takut kalau yang belum paham, dengan sekali nonton kalian bisa tonton sekali lagi, atau bahkan kalian bisa tonton berkali-kali sampai kalian merasa kalian paham, ya. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan ke Bapak langsung, silakan japri Bapak, silakan di chat, atau bahkan silakan kalian voice note ya. Nggak apa-apa. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan langsung, silakan kalian chat Bapak, kalian voice note ya. Jangan ditelepon. Ya, kalau kalian telepon, Bapak bingung kadang ngangkatnya. Ya, karena kadang ada yang tiba-tiba 2 orang nelpon, atau bahkan ada kemarin itu sampai 3 orang nelpon sekaligus, Bapak ngangkatnya susah, Bapak cuma punya 1 HP. Ya, jadi mending alangkah lebih bijak kalau misalnya kalian chat aja Bapak, atau voice note juga nggak apa-apa. Nanti akan secepatnya Bapak balas satu persatu, ya. Baik, kira-kira materi kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, ya. Sampai ketemu minggu depan.